Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar kegiatan beternak entok. Ya, sahabat YouTube, ternak entok kita kenal sebagai salah satu jenis unggas ya, yang memiliki porsi makan yang cukup besar ya apabila kita bandingkan dengan jenis-jenis unggas yang lain. Ya, bahasa kasarnya relatif lebih rakus dibanding jenis unggas yang lain. Ya, sahabat YouTube, jadi untuk itu, untuk mensiasati hal tersebut, maka kita harus mau tidak mau harus mencari dan mengembangkan pakan-pakan alternatif yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita tanpa harus mengeluarkan biaya. Ya, tentunya ini bertujuan agar porsi pakan yang cukup besar tadi daripada ternak entok itu tidak berpengaruh terhadap dana atau biaya yang kita keluarkan untuk pembelian pakan. Ya, sahabat YouTube, salah satu jenis pakan alternatif yang banyak di sekitar kita, banyak sekali, mudah kita temukan ya, itu adalah gedebok pisang. Gedebok pisang atau batang pisang ya. Batang pisang merupakan salah satu jenis pakan alternatif yang sangat banyak ada di tempat kita. Nah, dan sangat mudah untuk kita berikan pada ternak entok ya. Nah, sahabat YouTube, pada konten kali ini saya akan membahas ada dua cara memanfaatkan gedebok pisang untuk menjadi bahan campuran daripada komposisi pakan daripada ternak entok. Komposisi pakan daripada ternak entok. Artinya di sini bahwa pemberian gedebok pisang sangat tidak dianjurkan itu diberikan secara tunggal. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kandungan nutrisinya tidak terlalu tinggi untuk jenis pakan alternatif ini. Ya, jadi kita harus campur dengan jenis-jenis pakan yang lain. Ya, sahabat YouTube, ada dua cara kita bisa memanfaatkan gedebok pisang sebagai pakan daripada ternak entok. Yang pertama itu adalah kita memberikan gedebok pisang pada ternak entok dalam keadaan segar. Ya, kita ambil, kita cacah sampai halus untuk memudahkan entok memakan gedebok pisang tadi. Ya, dan nantinya langsung kita campur dengan bahan-bahan pakan yang lain. Ya, sebagai contoh kita bisa campur dengan dedak padi, dedak jagung, jagung giling ya. Bahkan kita tambahkan konsentrat sedikit sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, gedebok pisang merupakan salah satu bagian komposisi pakan yang bisa kita berikan kepada ternak entok. Jadi kita tidak boleh berikan secara tunggal. Ya, jadi seperti itu sahabat YouTube, itu yang cara yang pertama. Jadi kita memberikan gedebok pisang pada ternak entok itu dalam keadaan segar. Kita hanya melakukan perlakuan berupa sehingga ukurannya lebih halus dan mudah dikonsumsi oleh ternak entok. Ya, sahabat YouTube, kemudian yang kedua, cara memanfaatkan gedebok pisang sebagai pakan dari ternak entok itu dengan memberikan gedebok pisang yang terlebih dahulu kita olah melalui proses fermentasi. Ya, proses fermentasi tujuan utamanya itu adalah proses pengawetan. Jadi dengan lakukan proses fermentasi, batang pisang ini bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Ya, jadi kita melakukan proses fermentasi gedebok pisang kita campurkan dengan beberapa bahan fermentasi ya, seperti EM4, kemudian dicampur dengan sumber glukosa seperti gula merah, molase ya, ataupun gula pasir. Ya, seperti itu sahabat YouTube. Jadi proses fermentasi ini pada dasarnya itu bertujuan pertama untuk melakukan proses pengawetan sehingga batang pisang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, proses fermentasi itu akan mengurangi kandungan serat daripada gedebok pisang itu sendiri. Ya. Dan yang selanjutnya, dengan melakukan proses fermentasi ya, itu akan menyehatkan saluran pencernaan daripada ternak entok.
lebih sehat dan tentunya tidak gampang terkena penyakit. Ya, yang keempat, dengan memberikan pakan fermentasi ya pada ternak entok, itu entok tidak akan menghasilkan kotoran yang berbau yang menyengat. Ya, bau amonia yang muncul dari kotoran entok itu akan sangat dikurangi apabila ternak entok kita berikan dengan pakan fermentasi. Salah satunya dengan pakan fermentasi gada bau pisang ini. Dan yang terakhir, dengan melakukan proses fermentasi, maka kandungan nutrisi daripada gada bau pisang sebagai pakan entok itu nanti akan bisa naik beberapa persen ya dibanding apabila kita lakukan atau kita berikan dalam keadaan segar. Ya, sahabat YouTube, jadi itu tadi ada 2 cara memberikan gada bau pisang atau batang pisang pada ternak entok. Sekali lagi, tujuannya itu adalah untuk mengurangi biaya yang kita keluarkan dari sektor pakan. Dengan memanfaatkan pakan alternatif yang berupa gada bau pisang, otomatis kita bisa memangkas biaya produksi dari sektor pakan dan tentunya bisa menambah keuntungan yang kita bisa peroleh dari kegiatan beternak entok ini. Ya, sahabat YouTube, jadi mungkin ini informasi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.